Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Hadirin hadirat yang rahmatillah subhanahu wa ta'ala, sebagaimana telah dijelaskan bahwasanya atau sebagaimana telah diketahui bahwasanya seorang masuk surga adalah dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya Rasulullah SAW pernah berkata, lan yadkhula ahadukum al-jannata bi amalihi. Tidaklah seorang dari kalian masuk surga dengan amalnya, yaitu amal seorang tidak bisa untuk bayar surga, ya, karena surga terlalu indah, nikmatnya terlalu sempurna dan abadi. Amal kita ini tidak bisa untuk tiket sebagai surga. Makanya para ulama mengatakan lan yadkhula ahadukum al-jannah bi amalihi, ba di sini namanya baul iwat. Baul iwat maksudnya ba tidak sebagai tiket surga, tapi amal sebab masuk surga, ya. Tapi dia bukan tiket untuk beli surga. Maka sahabat berkata, wala anta ya Rasulullah, apakah engkau juga masuk surga bukan dengan amalmu? Kata Rasulullah SAW, wala ana illa an yataghammadani Allahu bi rahmatih. Saya pun masuk surga bukan dengan amal saya, tapi dengan rahmat Allah. Tapi Allah meliputi saya dengan rahmat Allah. Oleh karenanya Ibnu Qayyim menyebutkan, para ulama menjelaskan bahwasanya dukhulul jannah bi rahmatillah, masuk surga dengan rahmat Allah, wan najatu minan nar bi maghfiratillah, selamat dari neraka dengan ampunan Allah Subhanahu wa taala, waqtisamud darajat wal manazil bil a'mal, adapun tingkatan level surga dengan amal. Ini kaidah, selamat dari neraka dengan apa? Dengan ampunan Allah. Masuk surga dengan apa? Dengan rahmat Allah. Level di surga dengan apa? Amalan. Jadi kita masuk surga bukan dengan amal sebagai alat tukar, ya, karena amal kita enggak ada apa-apanya dibandingkan dengan nikmat surga. Bayangkan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, raqatul fajri khairum minad dunya wa fiha. 2 rakaat dilakukan sebelum subuh, pahalanya lebih baik daripada dunia dan seisinya. Artinya apa? 2 rakaat kita kerjakan cuma 3 menit, kemudian ganjarannya lebih baik daripada dunia dan seisinya. Ini menunjukkan amal kita ini enggak bisa digunakan untuk bayar surga. Lagi pula kita beramal soleh, kalau kita beramal soleh cuma 40 tahun, 50 tahun kemudian meninggal. Sementara balasannya sempurna dan abadi. Jadi kalau kita hitung-hitungan ini tidak bisa untuk beli surga. Oleh karenanya masuk surga dengan rahmat Allah. Tetapi untuk menentukan level, Allah Maha Adil, maka dengan amal. Dengan amal, semakin banyak amal, semakin tinggi surganya. Berarti amal soleh sebab rahmat Allah. Amal soleh sebab rahmat Allah. Rahmat Allah itulah yang memasukkan dalam surga. Oleh karenanya ketika kita tahu bahwasanya masuk surga dengan rahmat Allah, kita ingin mendapatkan rahmat Allah sebanyak-banyaknya agar kita mudah masuk surga dan agar level juga semakin tinggi di surga. Tentunya secara umum seluruh amal soleh sebab rahmat Allah secara umum. Tetapi datang nas-nas dalam Al-Quran dan Sunnah yang menyebutkan secara spesifik, ini sebab rahmat Allah, ini sebab rahmat Allah, ini sebab rahmat Allah. Maka meskipun secara umum seluruh amal soleh sebab datang rahmat Allah, tetapi ketika disebutkan secara spesifik, maka dia punya amal-amal tersebut punya nilai plus dalam mendatangkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kita ingin pelajari pada kesempatan kali ini. Dan kalau siapa yang dirahmati, maka dia akan tenang dan tentram, sudah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Karenanya ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang Ashabul Kahfi, kata Allah, "Idz awal fityatu ilal kahfi faqalu rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada." Ketika para pemuda yang berjumlah 7 orang tersebut, mereka ingin dibunuh oleh penguasa ketika itu, penguasa Romawi, maka mereka id awal fityatu ilal kahfi, maka mereka pun pergi bersembunyi di sebuah goa. Al-kahf artinya goa. Maka mereka berdoa,
Rabbana atina min ladunka rahmah. Ya Rabb kami, berilah rahmat darimu. Ya, rahmat banyak, ada rahmat dari kawan, dari orang tua, dari kakak, dari adik, dari sahabat, tapi rahmat min ladunka rahmah, khusus darimu. Baru mereka minta wahayyi lana min amrina rasyada, dan persiapkanlah bagi kami agar urusan kami lurus. Jadi mereka minta rahmat dulu sebelum minta fasilitas atau kemudahan agar mereka bisa selamat. Yang penting dirahmati dulu oleh siapa? Allah. Maka mereka mengedepankan permohonan rahmat kepada Allah. Mereka mengedepankan permohonan rahmat kepada, karena seorang sudah dirahmati aman. Ya. Makanya Nabi Musa pernah berdoa, Rabbi ghfirli wa li akhi wa adkhilna fi rahmatik. Ya. Wa anta arhamur rahimin. Ya Allah, ampunilah aku dan saudaraku Harun, wa adkhilna fi rahmatik, masukkanlah kami dalam rahmatmu. Engkau sebaik-baik memberi rahmat, ya. Karena siapa yang dirahmati oleh Allah maka sudah. Apa kata Amr bin As, Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma, ketika buka puasa dia berdoa, Allahumma inni as'aluka bi rahmatika allati wasi'at kulla syai' an taghfirli. Ya Allah, aku mohon dengan rahmatmu yang meliputi segala sesuatu agar kau ampuni aku. Jadi antara konsekuensi rahmat Allah, Allah mengampuni. Makanya sering Ghafurur Rahim sering. Ghafurur Rahim, Allah menggandengkan antara Maha Pengampun dengan Maha Penyayang. Kalau Allah sudah sayang, Allah akan ampuni. Kalau Allah sudah sayang, Allah akan ampuni. Dan surga adalah salah satu rahmat Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah mengatakan, yauma tabyaddu wujuh wa taswaddu wujuh, fa ammal ladzina aswaddat wujuhum kafartum ba'da imanikum fadzuqul adzab kuntum takfurun, wa ammal ladzina biyaddat wujuhuhum fa fi rahmatillah. Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, hari kiamat kelak ketika ada orang-orang yang wajahnya hitam dan wajahnya berseri-seri, wajahnya putih. Adapun yang berwajah hitam, maka dikatakan kepada mereka, apa kalian kufur? Ya, maka silakan rasakan azab, masuk neraka. Wa ammal ladzina biyaddat wujuhuhum, adapun orang-orang yang wajah mereka putih bercahaya, fa fi rahmatillah, maka mereka dalam rahmat Allah. Maksudnya rahmat Allah itu maksudnya surga. Hanya saja kata ahli tafsir, Allah tidak mengatakan fa fil jannah, di surga, tapi Allah mengatakan fa fi rahmatillah, dalam rahmat Allah, agar kita ingat bahwasanya kita masuk surga dengan rahmat Allah. Masuk dengan rahmat Allah. Oleh karenanya di antara hal yang menarik ketika Allah menyebut tentang ayat tentang hari kiamat, kalau kita membaca tentang ayat tentang hari kiamat yang sangat dahsyat, ya, di mana dimulai dengan bumi hancur, kemudian langit dilipat oleh Allah, kemudian matahari redup, matahari dilemparkan, rembulan ditabrakkan dengan matahari, gunung-gunung dengan kondisi ngeri, manusia dibangkitkan dalam kondisi telanjang, tidak berpakaian, matahari dalam 1 mil, semua yauma tubalas sarair, semua rahasia terbuka. Hari yang sangat ngeri, semua orang lari, meninggalkan suaminya, meninggalkan anaknya, meninggalkan istrinya, masing-masing pusing dengan urusannya masing-masing. Di saat-saat ngeri tersebut, Allah menyebutkan beberapa ayat tentang hari kiamat dengan menunjukkan sifat rahmatnya. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, in kullu man fis samawati wal ardi illa atir rahmani abda. Kata Allah, sungguhnya semua yang di langit dan di bumi pada hari kiamat kelak akan datang menemui Allah, tapi Allah tidak mengatakan menemui Allah, tapi datang menemui Ar-Rahman sebagai hamba. Maksudnya memang hari sangat menakutkan, tapi berharaplah dengan rahmat Allah di hari yang sangat dahsyat tersebut. Makanya ketika Allah sebut hari kiamat, Allah menampilkan nama Ar-Rahman. In kullu man fis samawati wal ardi illa atir rahmani abda. Semua yang di langit dan bumi akan datang kepada Ar-Rahman yang Maha Penyayang pada hari kiamat sebagai apa? Hamba. Seperti juga Allah berfirman, wa khasya'atil aswatu lirrahman fala tasma'u illa hamsa. Maka pada hari tersebut seluruh suara tunduk, tidak ada yang berani bicara, takut. Semuanya hanya terdengar bisik-bisik. Tapi kata Allah, wa khasya'atil aswatu lirrahman, maka seluruh suara tunduk kepada Ar-Rahman yang Maha Pengasih.
Allah mengatakan yauma yuhsyarul muttaqina ilar rahmani wafda. Hari di mana orang-orang bertakwa akan dikumpulkan kepada Ar-Rahman yang Maha Penyayang. Maka siapa yang dirahmati pada hari kiamat, maka dia yang selamat. Fa fi rahmatillah, maka dia yang akan selamat, akan masuk surga. Saya ingin menyampaikan ini semua mukaddimah untuk menunjukkan urgensinya kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah rahmati seorang, selesai urusan. Ya. Selesai urusan. Maka pada kesempatan ini kita akan bahas beberapa amal soleh yang merupakan sebab seorang dirahmati, dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Rahmat maksudnya kasih sayang, ya. Kita mengerti, kita paham makna rahmat. Rahmat itu kasih sayang. Kemudian yang berikutnya, mukaddimah kedua, bahwasanya tidak ada yang mewajibkan Allah untuk merahmati makhluknya, tetapi Allah mewajibkan dirinya sendiri untuk sebagai kewajiban baginya untuk merahmati makhluknya. Makanya Allah mengatakan kataba ala nafsihi rahmah. Allah mewajibkan dirinya untuk bersifat apa? Rahmat, ya. Jadi jangan kita bilang, ya wajib bagi Allah rahmati saya karena saya telah begini-begini. Enggak, Allah tidak wajib merahmati kamu. Apa yang kau sudah kerjakan? Kau tiap hari melanggar perintah Allah. Tiap hari bermaksiat. Kalau Allah tidak merahmatimu, terserah Allah. Tetapi Allah mewajibkan dirinya untuk merahmati apa? Hamba-hambanya, ya. Kataba ala nafsihi rahmah, dalam ayat ini kataba rabbukum ala nafsihi rahmah. Ya, Allah mewajibkan dirinya untuk bersifat rahmat. Bahkan Allah menulis di kitabnya indahu, di atas arsy, fauqal arsy, anna rahmati sabaqat ghadabi, bahwasanya rahmatku mendahului kemurkaanku. Rahmatku mendahului apa? Kemurkaanku. Bahwasanya Allah memang bisa marah, Allah bisa murka, tapi rahmat Allah lebih luas daripada kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita ketika belajar ini sebab-sebab dirahmati, kita harus tahu bahwa itu murni kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang mengatakan saya begini berarti wajib Allah merahmati saya, enggak. Tidak seperti Mu'tazilah. Kalau Mu'tazilah mengatakan wajib bagi Allah merahmati siapa yang sudah beramal soleh, wajib kasih pahala, wajib dirahmati. Enggak ada yang mewajibkan Allah, tapi dia mewajibkan dirinya sendiri. Sehingga ketika Allah merahmati seorang, itu murni karena kebaikan Allah Subhanahu wa taala. Baik, ini mukaddimah. Sekarang kita bahas apa saja amal-amal soleh yang mendatangkan atau menambah kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya ini ayat umum dalam surat Al-A'raf 156, bahwasanya takwa mendatangkan rahmat Allah. Allah berfirman, "Wa rahmati wasi'at kulla syai'." Rahmatku meliputi segala sesuatu. Ini disebut dengan rahmat amah, rahmat umum, mencakup orang bertakwa, mencakup pelaku maksiat, mencakup orang beriman, mencakup orang kafir. Allah kasih rezeki, Allah beri kehidupan, Allah beri insting, Allah beri kemudahan. Ini rahmat Allah umum. Tetapi ada rahmat Allah yang khusus, yang rahmat ini akan berkesinambungan sampai hari kiamat. Sampai hari kiamat. Yang rahmat ini berkonsekuensi seorang bisa masuk surga. Maka Allah buka firman-Nya mengatakan wa rahmati wasi'at kulla syai'. Rahmatku meliputi segala sesuatu. Bahkan orang-orang yang mencela Allah pun Allah kasih rizki. Makanya disebut dalam hadis laisa ahadun asbaru 'ala Allah min adan sami'ahu. Tidak ada yang lebih sabar daripada Allah terkait dengan gangguan yang didengar daripada Allah. Allah paling sabar. Kenapa? Anak-anak Adam mengatakan dia punya anak dan itu gangguan bagi Allah. Mengatakan Allah punya anak padahal Allah Maha Esa. Makanya dalam hadis yang lain kata Allah dalam diskusi, "Syataman ibnu Adam wa lam yakun lahu dzalik." Anak Adam mencaciku dan tidak pantas dia mencaciku. Amma syatmuhu iyaya, adapun dia mencaciku, yaqulu anna liya waladan. Dia mengatakan saya punya anak. Allah tidak suka dibilang punya anak. Karena kalau Allah punya anak konsekuensinya Allah tidak esa.
Allah tidak esa berarti tidak ada lagi lam yakun lahu kufuwan ahad, tidak ada kalau dalam Al-Qur'an tidak ada yang setara dengannya, tapi kalau dia punya anak akan setara dengan Allah. Kalau Allah punya anak berarti anak tersebut juga berhak untuk diibadahi. Qul in kana lirrahmani waladun fa ana awwalul abidin. Katakan wahai Muhammad, kalau Allah punya anak maka saya yang pertama kali akan menyembah anak tersebut karena anak pasti mirip bapaknya. Intinya kata Nabi, tidak ada yang lebih sabar seperti Allah meskipun diganggu oleh makhluk-makhluknya mengatakan Allah punya anak, tapi Allah tetap kasih dia rizki. Ini namanya rahmat umum. Rahmat umum dari Allah meliputi orang kafir, meliputi para pelaku maksiat. Ya. Tetapi kita ingin rahmat khusus. Setelah Allah menyebutkan rahmat umumnya, Allah sebut rahmat khusus dalam ini, kata Allah, fasa'aktubuha lilladina yattaqun. Aku akan tetapkan rahmatku bagi orang yang bertakwa. Itu rahmat ini akan continue sampai hari kiamat. Bukan cuma di dunia saja. Fasa'aktubu lilladzina yattaqun. Jadi di antara sebab utama meraih rahmat Allah adalah bertakwa. Bertakwa, asal makna takwa adalah meninggalkan dosa. Mencegah diri dari maksiat, ya. Seperti perkataan seorang penyair tentang seorang wanita, saqatan nasifu falam turid isqatahu fatanawalathu wattaqatna bil yadi. Ada seorang wanita cantik jelita, ini penyair jahiliyah, dia cerita ada seorang wanita cantik jelita, dia pakai khimar, pakai cadar. Saqatan nasif, kemudian cadarnya jatuh, khimarnya jatuh. Ya. Walam turid isqatahu, padahal dia tidak pingin cadarnya atau khimarnya jatuh. Fatanawalathu bil yadi fatanawalatu wattaqatna bil yadi, maka dia pun ngambil khimar tersebut dengan satu tangannya, kemudian tangan satunya menutup wajahnya. Wattaqatna, dia bertakwa dari kami dengan tangannya. Takwa maksudnya dia menghalangi diri dari kami. Itu secara bahasa takwa itu artinya menghalangi dirinya, wajahnya dari kami dengan tangannya. Jadi takwa itu artinya menghalangi. Makanya Rasulullah mengatakan ittaqun nara walau bisyakki tamrah. Halangilah dirimu dari neraka meskipun dengan bersedekah sepenggal korma. Kalau Allah berfirman fattaqun nar, takutlah kalian kepada neraka, takwa kepada neraka maksudnya ambillah penghalang dari kalian menghalangi kalian daripada neraka. Jadi takwa artinya penghalang. Dan kalau takwa disebut dengan albir, seperti dalam firman Allah, wa ta'awanal birri wat taqwa, bersaling tolong menolong kalian dalam kebajikan dan ketakwaan, maka ketakwaan khusus untuk meninggalkan maksiat, albir melakukan kebajikan. Tapi kalau disebut takwa saja, maka mencakup melakukan kebajikan dan meninggalkan maksiat. Oleh karenanya Talq bin Habib ketika ditanya tentang takwa, ya, ketika dia bilang kalau ada fitnah, maka selamatkanlah dirimu dengan takwa. Kalau ada fitnah, maka ditanya apa itu takwa, maka Talq bin Habib berkata, takwa yaitu engkau beramal anta'amala bi ta'atillah ala nuri minallah tarju sawaballah, yaitu engkau beramal dengan ketaatan dengan dalil dan engkau berharap pahala dari Allah. Wa anta truka maksiat Allah, dan engkau meninggalkan maksiat ala nuri minallah, kemudian engkau meninggalkan maksiat dengan iman, takhafu adzab Allah, karena kau takut dengan azab Allah Subhanahu wa taala. Ini namanya takwa, melakukan ketaatan karena Allah dan meninggalkan maksiat juga karena Allah. Ini takwa secara umum. Tapi ketika disebut dengan albir, maka takwa itu spesial khusus tentang meninggalkan maksiat. Maksud saya, kalau kita ingin dirahmati, di antara yang perlu kita perhatikan meninggalkan maksiat karena Allah. Karena orang meninggalkan maksiat macam-macam. Takut ketahuan, takut ketangkap KPK, takut ada kamera tersembunyi, takut karena Allah. Karenanya, ikhwan, kalau potensi maksiat selalu ada dan kita sangat berpotensi untuk melakukan maksiat. Sebab maksiat di mana-mana, potensi bermaksiat juga banyak. Ini manusia, ada syahwat. Tetapi setiap kita meninggalkan maksiat, kita dirahmati oleh Allah. Setiap meninggalkan maksiat ada rahmat Allah Subhanahu wa taala.
Maksiat apapun kalau kita tinggalkan, kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan seperti maksiat yang tersebar zaman sekarang yang diremehkan adalah maksiat mengumbar pandangan. Mengumbar apa? Pandangan. Setiap ada hal yang haram kita tundukkan pandangan, maka kita dirahmati oleh Allah. Allah sayang. Kenapa kita tinggalkan maksiat? Jadi bukan dosa-dosa besar saja, dosa-dosa kecil kalau kita tinggalkan karena Allah, maka kita dirahmati oleh Allah. Antum lagi jalan tahu-tahu ada akhwat, kok akhwat sih? Ada cewek, ada makhluk halus, penampilan benar-benar mempesona. Sempat antum lihat, antum tundukkan. Ketika antum tundukkan pandangan antum, langsung dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan rahmat ini akan bermanfaat di dunia dan akan bersambung sampai di akhirat. Jadi rahmat spesial. Rahmat ini jangan disepelekan. Ya. Seorang bertakwa kepada Allah meraih rahmat Allah dengan pandangannya. Bagaimana caranya? Dia tundukkan pandangannya. Kita enggak mau lihat aja kelihatan, apalagi kalau mau lihat. Enggak mau lihat aja kelihatan, apalagi kalau pingin lihat. Ada jalan-jalan ke luar negeri, aduh, susah. Merusak pandangan. Iya, tapi menambah wawasan katanya. Wawasan maksiat. Jangan, seorang bertakwa meraih rahmat Allah dengan meninggalkan. Sekecil apapun maksiat tersebut jangan sepelekan. Sampai ada seorang syekh ketika dia menegur seorang yang berjalan dengan dua sendal, kemudian sendal satu kaki. Rasulullah ada larangan, jangan berjalan dengan sendal satu kaki aja. Kalau jalan pakai sendal dua-duanya atau lepas sendal dua-duanya. Kemudian dia pakai sendal satu, ada sendal satunya beberapa meter. Dia katanya jangan, cuma berapa meter. Bertakwa kepada Allah meskipun beberapa meter. Bertakwa kepada Allah meskipun hanya beberapa langkah. Selama kita bisa tidak melanggar larangan Allah, larangan Rasulullah karena Allah, maka itu adalah takwa. Makanya penyair berkata khalidz dzunuba saghiraha wa kabira dzaka tuqa wasna kamashin fawqa ardi syauqi yahdharu ma yara la tahqiranna saghiratan innal jibala minal hasa. Tinggalkan seluruh dosa besar maupun kecil. Itulah hakikat ketakwaan. Tinggalkan dosa-dosa besar maupun hakikat ketakwaan. Kalau meninggalkan dosa-dosa besar saja semua orang bisa. Tapi hakikat ketakwaan bahkan dosa-dosa kecil dia berusaha tinggalkan, bukan menyepelekan. Wasna kamashin fawqa ardi syauqi yahdharu ma yara. Jadilah engkau seperti orang berjalan di atas jalan yang penuh dengan duri, duri besar, duri kecil, dia waspada jangan sampai keinjak duri. Dia anggap dosa itu seperti duri. La tahqiranna saghiratan, jangan meremehkan dosa kecil, innal jibala minal hasa, karena batu besar tersusun dari batu-batu kecil. Seorang berusaha. Dan Ibnu Qayyim menyebutkan bahwasanya psikologi seseorang kalau dia selalu waspada dari yang kecil, dia akan terus waspada. Tapi kalau dia cuek, lama-lama dia kejebur. Misalnya kalau orang berjalan di suatu jalan yang penuh dengan becek, maka dia jalan pelan-pelan. Kalau ada kena becek sedikit, aduh. Tapi kalau dia becek sedikit, biarin aja. Becek sedikit, biarin aja. Sudah kejebur sekalian katanya, Pak. Wes kadung, sudah terlanjur. Demikian pelaku maksiat. Kalau dia nonton sedikit sekalian aja. Tapi kalau dia ini haram, astagfirullah, dia enggak jadi, dia terhalang. Tapi kalau dia bilang akhirnya hati jadi menggampangkan maksiat, akhirnya dia sudah terlanjur. Ya udahlah, nanti tobatlah, sekarang terlanjur. Namanya takwa bukan begitu. Namanya takwa seorang tidak menyepelekan dosa kecil. Kapan kita tidak menyepelekan dosa kecil, kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Latih diri kita tidak meskipun ini dosa kecil, ndaklah. Saya ingin dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Rahmat yang sangat saya butuhkan pada hari kiamat kelak. Maka berusaha melatih diri meskipun dosa kecil kita hindari. Jangan menggampangkan maksiat. Apa kata Ibnu Mas'ud? Innal mu'min yara dzunubahu ka'annahu qa'idun tahta al-jabal yakhafu an yaqa'a alaih. Seorang mukmin melihat dosa-dosanya seperti dia sedang duduk di bawah gunung batu. Dia khawatir sewaktu-waktu gunung batu tersebut bisa menimpanya. Dia menganggap perkara tidak ada yang
yang remeh. Wa ammal munafiq yara dhunubahu kadhubabin marra ala anfihi faqala hakadha fayaqulu bi yadihi hakadha. Adapun orang munafik dia lihat dosa-dosanya seperti lalat yang hanya lewat depan wajahnya kemudian dia tebas atau dia usir gitu aja. Jadi dia tidak sepelekan. Atau orang munafik sepelekan dosa. Adapun orang beriman tidak. La tanzur ila saghiridz dzunub. Jangan lihat kepada kecil dosa, tapi lihatlah kepada siapa yang kau bangkangi, siapa yang kau tentangi, itu Allah Subhanahu wa taala. Ini sebab meraih rahmat Allah Subhanahu wa taala, maka seorang tidak hidup cuma enggak lama ya. Kalau kita terjerumus maksiat segera bertobat. Sebelum bertobat kita juga jangan gampangkan maksiat. Ya, terkadang seorang dikuasai oleh hawa nafsunya, terjerumus ya. Setelah itu jangan, dia harus kecil-kecil dia waspada. Kalau dia kecil-kecil waspada, insya Allah dia terhalangi dari yang lebih besar. Tapi kalau dia kecil-kecil dia remehkan, dia angkat sudah wes kadung, wes terlanjur, sudah bablas ya, kejebur sekalian. Tapi kalau dia waspada yang kecil-kecil, insya Allah dia terjaga. Taib. Ini salah satu sebab dirahmati Allah dengan bertakwa. Yang kedua, di antara sebab meraih rahmat Allah adalah dengan membaca Al-Quran dan mengikutinya. Baca Al-Quran, mentadabburinya dan mengamalkannya. Allah berfirman dalam surat Al-An'am 155, kata Allah, "Wa hadza kitabun anzalnahu barakun fattabi'uhu wattaqu la'allakum turhamun." Dan ini adalah Al-Quran yang kami turunkan, ya, penuh dengan berkah, fattabi'uhu, maka ikutilah, wattaqu, bertakwalah, la'allakum turhamun, agar kalian dirahmati. Di antara sebab seorang dirahmati oleh Allah adalah dengan belajar Al-Quran dan mengamalkannya, untuk diamalkan. Allah berfirman, "Ya ayuhan nas qad ja'atkum mau'izatun mir rabbikum wa syifaa'un lima fis sudur wa huda wa rahmatul lil mu'minin." Wahai manusia sekalian, telah datang kepada kalian Al-Quran yang dia adalah mau'izah, pemberi nasihat, wa syifaa'un lima fis sudur, dan penyembuh penyakit hati, wa hudan, dan beri petunjuk, wa rahmah, dan rahmat bagi orang beriman. Berarti Al-Quran rahmat bagi orang yang beriman. Makanya ketika Allah sebut sifat Ar-Rahman, Allah sebutkan pertama adalah Al-Quran. Allah berfirman, Ar-Rahman 'allamal Quran. Allah Maha Penyayang, di antara konsekuensi Allah Maha Penyayang, 'allamal Quran. Allah ajarkan Al-Quran. Maka kalau ingin dirahmati, punya perhatian dengan Al-Quran. Baca ya. Baca Al-Quran ya. Lagi menjelang bulan Ramadan, seorang mukmin berusaha sering baca Al-Quran sehingga makna-makna menjadi suatu yang biasa ya. Oleh karenanya kalau kita baca di sejarah zaman tabi'in, artinya semua orang sering bergaul dengan Al-Quran sehingga mereka ngerti ayat-ayat Al-Quran. Dan mereka sering sebut dengan Al-Quran ya. Sampai disebut ada seorang penyair, kalau nggak salah Farasdak, dia menyampaikan syair di depan Sulaiman bin Abdul Malik, kalau tidak salah, seorang khalifah dari Umayyah ya, Daulah Umayyah. Kemudian juga menyebutkan syair. Syair-syair tersebut kalau orang tidak paham maknanya penuh dengan kiasan-kiasan, seakan-akan dia melakukan perbuatan tercela, seakan-akan dia terjerumus dalam zina, seakan-akan. Maka sang amir berkata, "Wahai fulan, saya seorang penguasa dan kau bacakan syair-syair seakan-akan kau telah melakukan sesuatu dan saya harus tegakkan hukum had kepada engkau. Seakan-akan kau ngaku di depan seorang penguasa ya. Tugas saya menegakkan hukum had. Kau harus dirajam nih." Kata dia mengatakan, dia bacakan firman Allah dalam surat Asy-Syu'ara, kata dia, "Amirul Mukminin wasy-syu'ara yattabi'uhumul ghawun. Alam tara annahum fi kulli wadin yahimun wa annahum yaquluna ma la yaf'alun." Maka maksudnya dia berdalil dengan ayat, seorang penyair tapi hafal ayat.
Dia bilang, wahai Amirul Mukminin, bukankah Allah berfirman dalam Al-Quran, para penyair itu diikuti oleh orang-orang yang sesat. Tidakkah kamu melihat bahwasanya mereka mengembara di setiap lembah? Wa annahum yaquluna ma la yaf'alun, dan mereka mengucapkan apa yang tidak mereka kerjakan. Jadi mereka ngomong apa yang mereka tidak bikin. Sudah dimaafkan. Namanya penyair. Cuma maksudnya dia langsung bisa berdalil. Jadi kalau kita sering baca Quran, kita lihat makna-makna dalam Al-Quran jadi terbiasa. Dan itu rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Semakin kita banyak Al-Quran, semakin dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan jangankan baca Al-Quran, mendengar Al-Quran dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dalam surat Al-A'raf, ini sebab yang ketiga. Kalau orang baca Quran, kita dengar, kita simak. Dalam surat Al-A'raf ayat 204, Allah berfirman, "Idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun." Jika dibaca akan Al-Quran, fastami'u lahu, maka dengarkanlah, wa ansitu, dan simaklah, bukan sekedar mendengar, tapi insat itu menyimak, berusaha memahami, ya. Berusaha memahami, berusaha respon. La'allakum turhamun, semoga kalian dirahmati. Makanya ada sebagian Tarbawi berkata, mendengar itu ada 3 tingkatan. Ada namanya sekedar mendengar, sama. Yang kedua istima, itu menyimak. Dan insat itu berusaha memahami dengan baik. Kalau kita bicara sama anak-anak ada 3 tingkatan. Anak ngobrol, "Abi gini-gini ya." Taib. Pertama kita mendengar dia. Suara masuk, kita dengar dia bicara sambil main HP. Itu namanya mendengar. Bukan itu yang diharapkan. Kalau istima, kita dengar. Iya nak. Oh iya. Itu namanya mendengar. Lanjut lagi main HP. Kalau insat, berusaha, maksud anak ini apa ini? Dia ngomong gini, coba kenapa? Insat, dengar serius, pingin merespon. Itu namanya insat. Kalau bicara sama anak, jangan cuma dengar suara masuk telinga, semua orang dengar. Harus istima, kalau bisa insat, sehingga anak dekat dengan kita. Jangan kita ngeremehkan. Anak ketika dia mencurhat sesuatu, kita dengar yang baik, jangan kita cuma. Nanti kalau kita enggak dengar dengan baik, dia curhat sama orang lain. Kalau dia curhat sama orang lain, alhamdulillah. Kalau dia curhat ke orang berilmu, kepada ustadz, oke. Kalau dia curhat sama temannya yang kacau, diarahin kemana-mana. Karena manusia terkadang harus curhat. Ya. Maka ketika akan dibaca, kita berusaha bukan cuma mendengar, tapi istima, fastami'u lahu wa ansitu, berusaha dengar dan berusaha memahami. La'allakum turhamun, semoga kalian dirahmati oleh Allah. Jadi sebab rahmat diantaranya adalah dengar dengan serius. Itu kalau dengar saja kita dirahmati, bagaimana kalau kita baca dengan serius? Maka sekarang kita mulai mikir bahwasanya di bulan Ramadan kita bukan bicara kuantitas, tapi dengan kualitas juga. Kuantitas plus kualitas. Baca Quran dengan serius, mendengar dengan insat. Terutama ketika sedang sholat jadi makmum. Ada yang mengatakan ayat ini turun terkait sholat. Wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu. Dibacakan Quran, maka simaklah, dengarlah dan simaklah agar kalian dirahmati. Kadang-kadang ada acara dibuka dengan baca Al-Quran, yang lain pada sibuk main HP, yang lain, ini baca Quran buat siapa? Buat kita dengar. Main HP, kadang telepon, ini gimana? Ini firman Allah dibacakan, dengarlah dengan serius dan insat, dengan disimak, diresapi. Ya. Masalahnya Ustaz nggak tahu bahasa Arab, itu masalahnya. Makanya belajar bahasa Arab. Kalau tahu terjemahkan enak. Baik. Ini sebab keberapa? Ketiga. Sekarang sebab keempat. Sebab keempat adalah istighfar, sering beristighfar. Allah berfirman dalam surat An-Naml ayat 46, "Laula tastaghfirunallah la'allakum turhamun." Nabi Saleh berkata kepada kaumnya, "Laula tastaghfirunallah." Mengapa kalian tidak mohon ampunan kepada Allah?
la'allakum turhamun, agar kalian dirahmati. Ini dalil bahwasanya setiap orang semakin dia istighfar, mengakui dosa-dosanya, maka dia akan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka perbanyaklah seorang beristighfar, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Sudah singkat, astagfirullah. Astagfirullah. Mau panjang-panjang boleh, astagfirullah wa atubu ilaih, astagfirullahalazim wa atubu ilaih, boleh. Minimal apa? Astagfirullah, astagfirullah. Ghufranaka, ghufranaka, astagfirullah. Rabbi ghufirli, Rabbi ghufirli, Rabbi ghufirli. Minta ampun. Semakin sering beristighfar, semakin dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Cukup sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, tuba liman wajada fi sahifatihi istighfaran katsira. Sungguh beruntung orang mendapati dalam catatan amalnya istighfar yang banyak. Sungguh beruntung, artinya ketika dibuka catatan amal pada hari kiamat, dia lihat ternyata catatan amalnya penuh dengan istighfar. Ini orang beruntung. Orang beruntung. Karena istighfar menandakan, istighfar berarti menandakan dia dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Laula tastaghfirunallaha la'allakum turhamun. Kenapa kalian tidak beristighfar? Agar kalian dirahmati oleh Allah. Maka bikinlah kebiasaan kita dalam keseharian, daripada bengong kita apa? Astagfirullah, astagfirullah. Antum lagi naik mobil, lagi sendiri, enggak ada kawan, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Lagi naik motor, jemput istri, ya. Jemput anak, ya. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Lagi ngantri di rumah sakit atau ngantri di mana, di instansi pemerintah, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Kalau dulu di zaman saya sekolah di Arab Saudi, di Madinah, sering di tempat-tempat antrian ada tulisan, penuhilah detik-detikmu dengan istighfar. Jadi kita lihat, kita istighfar, astagfirullah, atau berzikir, ya, berzikir. Dan orang lihat gitu jadi teringat, astagfirullah, astagfirullah. Tapi sekarang agak susah karena ada waktu kosong lihat HP. Sudah lihat HP, lihat cewek, tidak istighfar lagi. Jadi penuhilah detik-detikmu dengan lihat cewek-cewek yang bertebaran di medsos. Nah, kita harus paksakan diri, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Enggak terasa setiap istighfar mendatangkan rahmat Allah. Rahmat ini akan bermanfaat, jangan disepelekan. Setiap rahmat bermanfaat di akhirat. Cuma kita memang susah menimbulkan tradisi begitu istighfar. Jadi kalau kita lagi naik mobil bareng, astagfirullah, astagfirullah. Kenapa kok? Kenapa istighfar terus? Bikin dosa apa semalam? Astagfirullah, astagfirullah. Tapi kalau sama teman-teman, misalnya sama syekh-syekh, kalau saya lagi safar, mereka biasa. Kita ngobrol, begitu berhenti ngobrol, dia astagfirullah, 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 astagfirullah. Jadi sudah biasa, tidak aneh. Kita nggak bilang, sih, ada apa sih? Kalau kita nggak biasa, kita pun kadang sungkan pekewuh memulai astagfirullah, mulai kayaknya gimana gitu. Tidak terbentuk tradisi, padahal kalau kita biasakan jadi harusnya. Mau saya, kalau kita sendiri nggak perlu pekewuh, istighfar aja, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Sampai sahabat menghitung istighfar Nabi, satu majelis 100 kali. Satu majelis Rasulullah duduk, istighfarnya berapa kali? 100 kali. Rasulullah sering sekali istighfar. Astagfirullah, astagfirullah. Dan itu sih Rasulullah SAW. Karena setiap istighfar mendatangkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kita ini ingin dirahmati oleh Allah. Untuk bayangkan berapa bahagia kita merasa disayang sama anak. Anak kita sayang sama kita, sering telepon perhatian. Bi, ada yang bisa saya bantu? Coba ada anak datang sama kita, Abi, saya bisa bantu apa, Bi? Abi ada perlu apa? Mau diambil ini, Bi? Kita bahagia sekali diperhatikan sama anak. Diperhatikan sama siapa yang bikin bahagia? Sama istri. Mas, mau makan apa? Oh, diperhatikan. Senang atau tidak diperhatikan istri? Senang. Kalau tidak diperhatikan, menderita. Ada kawan puasa, istrinya juga sibuk, dia juga sibuk. Pas buka puasa, istrinya keluar. Bang, mana buka puasa? Suaminya bingung, ini yang siapin buka puasa saya apa kamu? Istrinya
Tanya, mana buka puasa? Enggak ada, masuk lagi sibuk dia. Kita diperhatikan, disayang sama anak, disayang sama istri, disayang sama orang. Bagaimana kalau disayang oleh Allah Subhanahu wa taala? Disayang sama Allah. Maka sering istighfar, astagfirullah. Terutama di waktu sahur. Wabil asharihum yastaghfirun. Di waktu sahur mereka beristighfar. Setelah salat malam istighfar. Antum salat witir 3 rakaat, enggak bangun telat, habis itu istighfar sebentar aja. Astagfirullah, astagfirullah. 10 kali, 20 kali, 100 kali di waktu sahur. Wabil asharihum yastaghfirun dalam ayat yang lain, dan di waktu sahur mereka beristighfar. Allah sebut 2 ayat tentang keutamaan beristighfar di waktu sahur. Makanya dalam sebagian ayat ketika saudara-saudara Yusuf minta Nabi Yakub ayah mereka memohon ampunan, ya abana istaghfir lana dhunubana, ya abana istaghfir lana dhunubana inna kunna khati'in. Wahai ayahanda, mohonlah ampunan kepada Allah untuk kami, sungguhnya kami banyak dosa, kami telah bersalah. Qala saufa astaghfiru lakum rabbi innahu wal ghafurur rahim. Kata Yakub kepada kakak-kakak Yusuf yang melakukan kesalahan, kata dia, saufa astaghfiru lakum rabbi, aku akan mohon ampunan kepada Rabbku untuk kalian, tapi nanti, saufa, nanti. Sungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Sebagian ahli tafsir mengatakan, saya akan mohon ampunan buat kalian di waktu sahur. Karena itu waktu yang paling spesial untuk apa? Istighfar. Apalagi waktu nuzul al-ilahi, ketika Allah turun ke langit dunia dan Allah berkata, hal min mustaghfirin fa'aghfirullah. Adakah yang minta ampun di waktu sahur, aku akan ampuni dia. Tentunya istighfar sewaktu kapan saja bagus. Tetapi istighfar di antara waktu yang paling spesial ketika di waktu apa? Sahur. Rahmat Allah begitu banyak turun bagi orang yang beristighfar secara umum, apalagi di waktu sahur. Ini kita bikin kebiasaan hidup kita sering apa? Beristighfar. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Tentu zikir yang lain juga dianjurkan. La yazalu lisanuka ratban min dzikrillah. Hendaknya lisanmu basah dengan banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala, di antaranya dengan istighfar. Astagfirullah, 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 astagfirullah. Coba yang bikin kita terhalang medsos, itu bikin waktu habis. 1 jam kita lewatin berita kita scroll setengah jam lewat. Tidak ada faedah yang kita ambil. Tidak istighfar, tidak berzikir, tidak baca Quran, tidak dengar nasihat, hati semakin hitam karena maksiat. Maksiat. Sudah lewat ada cewek cantik, kita sudah scroll bawah, kita tarik lagi. Sudah kelewatan, dosa. Baik. Jadi di antara sebab kasih sayang Allah dengan banyak beristighfar. Berikutnya di antara sebab rahmat Allah adalah mengerjakan salat, membayar zakat dan taat kepada Rasulullah. Allah sebut dalam satu ayat dalam surat An-Nur 56. Kata Allah, wa aqimus salata wa atuz zakata wa atiur rasula la'allakum turhamun. Dirikanlah salat, tunaikanlah zakat dan taatlah kepada Rasulullah la'allakum turhamun. Semoga kalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian dalam surat Al-Imran ayat 132. Al-Imran 132, wa atiullaha war rasula la'allakum turhamun. Taatlah kepada Allah dan Rasulnya, semoga kalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara taat kepada Rasulullah, kapan ada perintah dari Rasulullah kita kerjakan, kapan larangan dari Rasulullah kita tinggalkan. Karena kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dengan taat kepada Nabi, baik menjalankan perintahnya maupun menjauhi larangannya. Sama wanita juga, para ibu-ibu, kalau ada larangan dari Nabi terkait wanita, tidak boleh begini, tidak boleh begitu, tidak boleh begini, kita sam'an wa ta'ah, kita dengar agar dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tidak boleh begini, ya. Jangan membangkang, jangan melanggar, jangan muter kanan, muter kiri. Rasulullah bilang gitu, taat ya. Berusaha agar dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak seluruh yang Rasulullah perintahkan sesuai dengan kemaslahatan hawa nafsu kita. Tetapi apa yang Allah perintahkan, apa yang Rasulullah perintahkan pasti demi kebaikan kita, meskipun berlawanan dengan hawa nafsu kita. Kalau semua
syariat sesuai dengan hawa nafsu kita, kita akan rusak. Kata Allah, wa'lamu anna fikum Rasulullah, ketahuilah di tengah-tengah kalian ada Rasulullah. Lau yuti'ikum fi katsirin minal amri la'anittum. Kalau seandainya Rasulullah menuruti kalian dalam banyak perkara kalian, kalian akan susah. Jadi Allah ingatkan, Rasulullah tidak bisa mengikuti kemauan kalian terus. Kalian yang harus mengikuti kemauan siapa? Rasulullah. Karena kalau kita disuruh pilih, kita akan memilih hawa nafsu. Dan kalau kita akan memilih hawa nafsu, kita akan binasa. Ini isyarat bahwasanya banyak perintah Nabi yang bertentangan hawa nafsu kita. Seorang wanita misalnya kalau mengikuti hawa nafsu, dia pingin jalan sendiri, pingin safar sendiri, pingin keluar berpenampilan indah, pingin terlihat keelokan tubuhnya, pingin ini, pingin anu, pingin membangkang suami. Kalau dia ikut hawa nafsunya, rusak dia. Rusak. Pinginnya bisa berkholwat dengan lelaki, pinginnya ini aturan nggak boleh, nggak boleh, nggak boleh, nggak boleh. Padahal itu semua untuk kemaslahatan dia. Pinginnya nikah tanpa wali, iya nggak? Oh, apa? Saya juga bisa nilai. Emang laki-laki ngapain pakai keputusan wali? Saya juga bisa tahu kok laki yang jelek mana, laki yang baik mana, yang naik mobil mana, naik motor. Saya juga tahu. Ya, gitu. Kenapa Allah suruh dengan wali? Demi kemaslahatan sang wanita, karena wanita mudah dikibulin sama buaya darat. Mudah dikibulin. Habis itu dicampakkan. Kalau ada wali kan orang tidak sembarang diskusi, ditanya keseriusannya, yang bisa menilai kan. Karena kalau sudah cinta, terkadang cinta itu buta ya. Oleh karena itu saya taat kepada Rasulullah sebab rahmat, dan banyak perkara yang Rasulullah perintahkan memang tidak sesuai dengan keinginan kita. Tapi Allah mengatakan, lau yuti'ukum fi katsirin minal amri la'anittum. Seandainya Rasulullah dalam surat Al-Hujurat, seandainya Rasulullah mengikuti kebanyakan keinginan kalian, kalian akan susah. Ini dalil bahwasanya sebenarnya aturan dari Rasulullah SAW itu membuat kita bahagia, dirahmati oleh Allah, tinggal ikuti. Tapi sekarang yang keberapa? Keenam. Berikutnya yang keenam adalah mendamaikan dan suka berdamai. Mendamaikan dan suka berdamai. Dalam surat Al-Hujurat ayat 10. Al-Hujurat ayat 10 kata Allah Subhanahu wa taala, "Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun." Sungguhnya orang-orang beriman itu saling bersaudara. Fa aslihu baina akhawaykum, maka damaikanlah di antara dua saudara yang bersengketa. Wattaqullaha la'allakum turhamun, bertakwalah semua kalian dirahmati. Kata para ulama, orang yang dirahmati dia suka berdamai. Dia suka berdamai. Ya. Kalau suka ribut, rahmat Allah enggak jadi turun. Oleh karenanya ketika di 10 hari terakhir, ketika Rasulullah keluar dalam hadis Ubadah bin Samit radhiyallahu ta'ala anhu, kata Rasulullah SAW, "Inni akhruju li ukhbirakum bilailatul qadar wa innahu talaha fulan wa fulan farufiat." Kata Nabi SAW, saya keluar untuk mengabarkan kepada kalian kapan Lailatul Qadar, tetapi si fulan dan si fulan bertengkar, maka diangkatlah ilmu tersebut. Di antara penghalang rahmat Allah adalah pertengkaran. Rahmat Allah tidak jadi turun. Tadi dua orang tadi ribut, Rasulullah kalau ingin kasih beritahu kapan Lailatul Qadar, ternyata ada orang bertengkar, akhirnya kata Nabi farufiat. Semoga lebih baik, tetapi itu musibah, di antara sebabnya rahmat Allah tidak diturun gara-gara pertengkaran. Sebaliknya kalau ingin dirahmati oleh Allah, damai. Hidup ini jangan suka ribut ya. Kalau bisa mendamaikan dirahmati, kalau bisa damai, banyak ego yang kita kalahkan demi mendapat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita ingin ego kita menang terus ya ribut melulu. Dan kalau damai, meskipun kita tahu kita benar, kalau ingin damai ya diantaranya adalah kita menjatuhkan sebagian hak kita. Makanya Rasulullah berfirman, "Wasulhu khair wa uhdiratil anfusus suh." Wa uhdiratil anfusus syuh, wa uhdiratil anfusus syuh. Kata Allah Subhanahu wa taala, damai itu baik, namun ketika ingin damai banyak ego yang hadir. Asyuh itu damai, pelit, tidak mau kalah, tidak mau dijatuhkan, hadir dalam hati sehingga dia enggak mau kalah. Nah, kalau mau damai harus ada hak kita yang kita jatuhkan. Itu baru kita. Kalau kita mau menang, itu namanya bukan damai, pinginnya menang.
Ya boleh saja seorang ingin menang. Saya tetap bertahan, saya ingin hak saya 100%. Boleh. Tapi ada pilihan lain yang menyebabkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jatuhkan sebagian hakmu, kau damai. Faslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Damaikanlah di antara bersengketa, bertakwalah semoga kalian dirahmati. Maka ini jadi pedoman hidup kita. Tidak selalu kita harus menang. Yang penting hidup damai. Damai itu dirahmati oleh Allah. Kita tahu kita benar 100%, dia salah, tapi sudahlah, enggak apa. Ya udah. Oke. Yang penting enggak ribut. Saya buang ego saya kalahkan ego saya demi dapat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang bertengkar suami istri, menang-menangan. Ngapain menang-menangan? Saya menang lawan istri saya. Malu. Menang lawan apa? Istri. Lawan mak-mak, menang lawan mak-mak, apa yang mau dibanggakan? Ya udahlah, ngalah aja lah, ngalah. Nggak harus kita menang. Semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi ibu-ibu pingin menang ngalahin apa? Suami. Berat ibu-ibu ini. Maunya dia yang benar, enggak boleh salah. Ya. Enggak boleh salah. Sampai wanita kalau salah pun susah minta maaf, apalagi kalau dia yang benar. Makanya Rasulullah sebutkan di antara ciri wanita penghuni surga adalah al-aud ala zaujiha, wanita yang selalu kembali kepada suaminya. Lau zalamat au zulimat, kalau dia berbuat salah atau dia yang dizalimi, dia tetap datang kepada suaminya hatta tadha'a yadaha ala yadi, sampai dia meletakkan tangannya di atas tangan suaminya dan dia berkata, la adzuku ghamdan hatta tarda, saya tidak bisa tidur sampai kau ridho kepada aku wahai suamiku. Rasulullah mengatakan zalamat au zulimat, apakah dia yang salah atau suaminya yang salah, tetap dia pingin damai. Ini wanita yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini wanita yang disebut oleh Nabi wanita terbaik penghuni surga. Rasulullah sebut tentang wanita, ya, karena memang wanita susah untuk memaafkan. Ya. Maka ini kalau ingin dirahmati oleh Allah, ngalah. Meskipun kita di pihak kebenaran lebih banyak, meskipun 100% kita benar, ngalah saja. Apalagi sama suami, sama kakak, sama adik, sama tetangga, ya sudahlah. Saya ingin dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita hidup, ya, ada hal yang mungkin kita bertahan, ada perkara dunia ngapain? Kalau perkara agama kita bertahan habis-habisan. Nah, kita tidak ada basa-basi. Hak begini. Tidak usah kita klarifikasi. Kalau hak ya hak, ya sudah hak begini. Enggak mau dengar ya sudah, enggak mau ikut dicaci maki ya sudah hak. Tapi kalau perkara duniawi yang mau kita tinggalkan di dunia ini, ngapain kita kemudian perjuangkan mati-matian kalau ternyata ya kita masih bisa hidup bahagia tanpa mendapatkan hak tersebut, atau dengan mengurangi sebagian hak kita masih aman kok, masih hidup, masih lebih banyak maslahat. Maslahat yang paling besar kalau kita ngalah, damai, rahmat Allah Subhanahu wa taala. Rahmat Allah Subhanahu wa taala. Baik, sekarang ke berapa? Ke-7. Di antara sebab utama meraih rahmat Allah adalah ihsan, berbuat ihsan. Allah berfirman dalam surat Al-A'raf ayat 56, "Inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin." Surat Al-A'raf 56, sungguhnya rahmat Allah dekat dengan orang-orang yang berbuat ihsan. Di sini ihsan maknanya dua, ihsan kepada terkait dengan beribadah kepada Allah, yang kedua ihsan kepada sesama manusia. Ihsan, muhsin. Seorang muhsin itu pertama beribadah seakan-akan dia melihat Allah, atau kalau dia tidak mampu dia yakin Allah melihatnya. Al-ihsan an ta'budallaha ka'annaka tarah. Kau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihat Allah. Ya, kalau kau tidak mampu, fa innahu yarak. Ya. Maka sungguhnya Allah melihatmu. Jadi kapan kita beribadah kita rasa sedang diawasi oleh Allah, kita sedang berbuat ihsan, dan itu punya pengaruh dalam keikhlasan dan kualitas ibadah. Kapan dia bisa menghadirkan itu? Dia pasti ikhlas. Dan dia pasti berkualitas kalau dia berbuat ihsan. Ibarat kalau kita melakukan pekerjaan, bos kita lihat, kita pasti tulus enggak sama bos? Tulus. Pekerjaannya bagus enggak?
pasti bagus karena bos yang lihat. Ntar lagi dikasih gaji sesuai dengan pekerjaanmu, ya sudah. Pasti kita tulus dan pasti kita berkualitas. Nah, bagaimana lagi kalau kita dalam diri kita bahwasanya Allah sedang menyaksikan, sedang melihat, tentu kita akan ikhlas. Ketika sedang salat kata Allah, wa tawakkal 'alal azizir rahim alladzi yaraka hina taqum wa taqallubaka fis sajidin. Bertawakallah kepada Allah yang Maha Perkasa dan Maha Sayang. Alladzi yaraka hina taqum, yang melihat engkau ketika kau berdiri sedang salat. Wa taqallubaka fis sajidin innahu samiul alim, dan yang melihat engkau ketika kau sedang bergerak bersama orang-orang sujud, itu rukukmu, sujudmu, i'tidalmu, Allah lihat semuanya. Allah lihat semuanya. Nah, orang yang sedang salat merasa sedang lihat Allah, pasti khusyuk, pasti khusyuk. Sejauh mana dia menghadirkan dia sedang lihat Allah, sejauh itulah kekuatan khusyuknya. Sejauh mana dia lalai dari Allah sedang melihatnya, sejauh itu pula hilang khusyuk darinya. Cuma ini butuh latihan. Maksudnya Allah sedang melihat. Oleh karenanya ketika seorang sedang salat, di antara cara khusyuk dia merasa sedang berbicara dengan Allah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna ahadakum idza kana fi sholati fa innahu yunaji rabbahu." Sungguhnya salah seorang dari kalian kalau sedang salat dia sedang bermunajat. Bermunajat itu dalam bahasa maknanya adalah berbisik-bisik di antara dua pihak. Sehingga ketika dia baca alhamdulillahi rabbil alamin, dia tahu Allah menjawab hamidani abdi, hambaku sedang memujiku, telah memujiku. Kalau dia baca ar-rahmanir rahim, maka Allah berkata, merespon, Allah berkata athna alayya abdi, hambaku sedang menyanjungku. Wa idza qala abdi, jika hambaku berkata maliki yaumiddin, yang menguasai hari kebangkitan, Allah berkata merespon majjadani abdi, hambaku sedang mengagungkan aku. Jadi orang kalau dia baca Al-Fatihah sambil menghayati ini, maka ihsan, maka ibadahnya pasti khusyuk dan pasti ikhlas, pasti berkualitas. Ini yang kurang kita hadirkan, sehingga kalau kita sering beramal kita tidak menghadirkan sedang dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Beda. Kalau sedang lihat, ya Allah sedang lihat. Allah berfirman, "Wa taf'alu min khairin ya'lamuhu Allah." Kebaikan apapun yang kalian lakukan, Allah tahu. Fa innallaha bihi alim, sungguhnya Allah Maha mengetahui. Innallaha bima ta'maluna basir, sungguhnya Allah Maha melihat apa yang sedang kalian kerjakan. Ini kalau kita hadirkan, kita udah enggak peduli celotehan orang, kita enggak peduli omongan orang, penting Allah lihat, selesai. Kita enggak butuh sanjungan orang, kita enggak butuh pengakuan orang, Allah udah lihat, selesai. Maka orang seperti ini dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana tidak dirahmati sementara dia merasa sedang diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini makna ihsan, beribadah merasa diawasi oleh Allah. Dalam segala hal, antum salat merasa diawasi oleh Allah. Antum ketika mungkin ada saudara minta bantuan, antum transfer, antum merasa ketika antum transfer Allah sedang melihat saya membuka aplikasi ATM banking, Allah sedang melihat jari saya mengetik 2 nolnya berapa ini? Allah 2 nolnya 5 atau 6. Allah tahu 5 berarti berapa? 200.000. Tambah lagi enggak ya? Allah lihat. Tambah 1 lagi deh. Allah lihat enggak? Allah lihat. Allah lihat. Antum enggak butuh, setelah antum kirim antum enggak butuh keluarga antum bilang terima kasih, enggak butuh. Allah udah lihat, selesai. Tapi bisakah kita menghadirkan seperti itu? Allah sedang lihat saya. Allah sedang menilai saya. Kapan kita menghadirkan itu? Itulah namanya ihsan. Ketika itu rahmat Allah turun kepada kita. Rahmat Allah turun kepada kita. Saya sedang dirahmati oleh Allah. Buktinya saya menghadirkan rasa itu. Allah sedang melihat saya, sedang mengawasi saya. Antum ketika misalnya ribut sama orang, atau enggak usah jauh-jauh, ada masalah sama istri, ribut. Kalau antum menghadirkan Allah sedang lihat saya sedang bermasalah dengan istri, antum marah enggak jadi? Enggak. Iya. Kamu marah? Iya. Enggak apa. Iya. Kita mau ngambil sapu, lihat Allah lihat gitu, enggak jadi. Kenapa? Lanjutin. Lanjutin sapu. Enggak jadi marah. Kenapa enggak jadi marah? Allah sedang melihatku, subhanallah. Aku sedang ingat hadis. Siapa yang marah
dan mampu melampiaskan marahnya, kemudian dia cegah marahnya, Allah akan panggil dia dan suruh pilih bidadari. Saya lagi ingat hadis itu, wahai istriku. Jadi apa saja ya, kita lagi berjualan, misalnya lagi jualan, terus coba jelaskan barang yang kamu jual. Kita ada sifat-sifat barang tersebut, ada satu kekurangannya. Ketika tulis, kita tahu Allah sedang melihat, maka kita tidak sembunyikan. Ini mobil pernah tabrakan 2 tahun lalu, sudah saya dempul. Tapi kalau kita enggak menghadirkan itu, kita tutupin. Bagus aja, bodi aman, padahal bekas tabrakan. Tapi kalau kita yakin Allah lihat kita, kita akan jelaskan. Nggak ada urusan, mau beli nggak urusan. Harga jadi turun nggak ada masalah. Kata Nabi, jika seorang jujur, fama alaika ma fataka minad dunya, maka tidak usah, bukan urusannya kalau ada dunia yang luput darinya. Itu urusan Allah. Jangan kau banyak pikir. Fama alaika ma fataka minad dunya. Enggak ada urusanmu dengan dunia. Yang penting kau jujur, selesai. Kapan kita bisa begitu? Ketika kita rasa Allah sedang melihat. Ketika antum sedang buka atau buka medsos, kemudian antum melihat ada tontonan, waduh, Allah sedang lihat saya, ini malaikat sedang nyatat. Apakah pantas saya 10 menit habiskan waktu nonton ini? Pantas malaikat catat terus. Dalam 10 menit tontonan ini berapa banyak cewek saya lihat, berapa banyak haram yang saya lihat. Kalau kita lihat Allah melihat kita, aduh, nggak jadi deh, ganti deh. Subhanallah. Itu ihsan. Ihsan. Dan kita kalau sudah ihsan, kita nyaman. Kita enggak perlu pengakuan orang, enggak perlu pujian orang, enggak perlu. Sudah Allah udah tahu, Allah melihat, sudah selesai. Dan ibadah kita pasti ikhlas dan pasti berkualitas karena kita sedang merasa dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika itu rahmat Allah turun banyak kepada kita. Sekarang ke berapa? Ke 8. Di antara 8 adalah makna ihsan yang kedua kepada makhluk, yaitu berbuat baik kepada orang lain, berbuat baik kepada orang dalam segala bentuk kebaikan. Ihsan yaitu engkau berbuat baik kepada orang lain. Ini makna kedua. Sehingga kita berusaha berinteraksi dengan siapapun, kita berusaha berbuat baik kepada dia. Apa yang bisa saya buat baik sama dia? Pembantu kita, supir kita, satpam di rumah, ada enggak saya bisa berbuat baik sama dia? Minimal senyum, berbuat baik sama dia. Senyum, menghargai, doain, semoga Lebaran bisa pulang kampung ya. Iya udah 5 tahun saya nggak pulang kampung. Ya, kasihan orang nggak pulang kampung sih. Itu pekerja-pekerja di luar negeri, ada yang seperti di Arab Saudi, yang dari Bangladesh, ada yang 20 tahun nggak pulang, subhanallah. Terus kerja terus, uang mana? Kirim terus. Kasihan. Nggak ketemu keluarga itu kasihan atau tidak? Kasihan. Dulu saya waktu belajar zaman dulu di Madinah 9 bulan, 3 bulan baru ketemu istri. 9 bulan berpisah dengan keluarga itu berat. Mikir anak-anak, mikir keluarga. Ya. Orang ada yang sampai puluhan tahun nggak pulang demi mencari nafkah buat apa? Anak istri. Maksudnya ketemu siapa sih depan kita, berusaha kita berbuat ihsan kepadanya. Gimana cara? Apa yang bisa saya kasih? Kalau minimal kita enggak punya apa-apa, kata-kata baik. Ya. Fabi kalimatin thayyibah, dengan kata yang baik. Wal kalimatu thayyibatu shadaqah. Kata-kata yang baik adalah sedekah. Semangatin, ajak dia berbuat baik. Hidupnya cuma sebentar. Kita ingin dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sama pembantu di rumah, apa yang bisa kita buat, kita baikin sama dia. Sama supir, sama pegawai. Berbuat ihsan. Terutama orang-orang yang dalam mengalami kesulitan. Taib, cabang daripada ini, berbuat ihsan kepada orang lain adalah merahmati sesama makhluk, Karena kaidah mengatakan al-jaza' min jinsil amal, balasan sesuai dengan perbuatan. Siapa yang merahmati, dia dirahmati oleh Allah. Man yarham yurham.
Man la yarham la yurham. Siapa yang merahmati akan dirahmati oleh Allah. Siapa yang tidak merahmati tidak dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis Aqra bin Habis Al-Aqra bin Habis ketika dia di depan Nabi dia mengatakan innali asyratan minal aulad. Saya punya 10 anak laki-laki. Maqabaltu ahadan minhum. Saya tidak pernah cium satu pun anak laki-lakiku. Dia bangga mungkin merasa kalau keras sama anak itu menunjukkan kejantanan, menunjukkan laki bagaimana sehingga dia anak saya enggak pernah cium. Maka Rasulullah mengatakan man la yarham la yurham. Siapa yang tidak menyayangi tidak disayang. Rasulullah ingin menjelaskan sama dia bahwa sikapmu tidak mencium anakmu itu adalah bentuk tidak mengasihi. Dan hati-hati, model kau ini tidak mengasihi apalagi anak sendiri kau tidak kasihi, kau bisa tidak dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah bikin kaidah man la yarham la yurham. Siapa yang tidak mengasihi maka tidak dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang mengasihi dikasihi. Rasulullah bersabda ar-rahimuna yarhamuhumur rahman. Siapa yang merahmati dia akan dirahmati oleh Ar-Rahman, Maha Penyayang. Irhamu man fil ard yarhamkum man fis sama. Rahmatilah penghuni bumi maka yang di langit akan merahmatimu. Ini umum rahmat kepada sama manusia, rahmat kepada bahkan kepada hewan. Ya. Rahmat kepada siapapun, kasih sayang. Apalagi pada orang susah. Makanya di antara doa Nabi SAW, wa hubbal masakin, ya Allah jadikanlah aku cinta kepada orang miskin. Cinta kepada orang miskin. Oleh karena Ar-Razi dalam sebagian kitabnya Al-Bain fi Su'uluddin dia mengatakan Rasulullah SAW fi ghayati tawadhu' ma'al masakin ma'al fuqara. Rasulullah di puncak kesederhanaan, puncak ketawaduan ketika bersama orang-orang miskin. Justru di situ semakin nampak kasih sayang Nabi kepada orang miskin. Merendahnya dirinya kepada orang miskin. Dan di puncak at-tarafu' ma'al agniya, dan kalau di depan banyak orang kaya Rasulullah tidak merendahkan dirinya. Dia sama orang kaya tidak merendahkan dirinya, sama orang miskin merendahkan dirinya. Maksudnya lebih merendahkan dirinya. Bukan sebaliknya, sama orang kaya malah malas-malaskan diri, sama orang miskin sombong. Jadi semakin orang tersebut semakin susah, maka semakin butuh untuk kita sayangi. Semakin butuh kita sayangi. Terkadang kita enggak bisa apa-apa, tapi rasa kasih sayang itu pun sudah dapat pahala. Lihat di jalan ada orang susah, saya enggak punya uang, cuma kasihan. Dia dapat pahala, kita dirahmati. Kasih sayang itu buat kita dirahmati oleh Allah. Karena kaidah mengatakan man yarham yurham. Siapa yang merahmati dirahmati. Sampai Rasulullah sebutkan ada wanita yang merahmati seekor anjing karena kehausan, dia dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu hewan. Bagaimana lagi dengan manusia? Dan ini harus kita tumbuhkan ya. Merahmati sesama manusia, kasih sayang ya. Kita di tanah air banyak orang susah. Banyak orang susah. Itu enggak tahu dia enggak usah di Bandung, di Jakarta ada orang, kita lihat orang bawa gerobak anaknya di situ. Gerobak. Dia mengais-ngais makanan. Ada di Jakarta. Di kota metropolitan ya. Cari-cari makan di sampah. Masih ada. Maksud saya tumbuhkan rasa kasih sayang. Jangan kita enggak peka. Ustaz saking banyaknya sehingga hilang kepekaan, enggak. Jangan. Kepekaan itu harus terus ada. Meskipun kita enggak bisa bantu, kasihan, enggak bisa bantu. Bisa bantu alhamdulillah. Jangan kasihan-kasihan doang, uang enggak pernah keluar. Kasihan keluar juga. Ketemu anak yatim, kasihan nak, tapi duitnya enggak keluar. Kasihan om, uangnya mana om? Kasihan. Kalau punya uang, kalau enggak punya uang, rasa kasihan itu sendiri sudah dapat pahala. Apalagi lebih daripada itu konsekuensi dari rasa kasihan kemudian kita berbuat baik kepada dia. Sampai ada seorang berkata, "Ya Rasulullah, inilah adhabu syah wa ana arhamuha." Ya Rasulullah, saya ingin sembelih kambing sementara saya kasihan sama kambing tersebut. Kata Rasulullah sallam, "Wasya'in rahimtah rahimakallah." Bahkan kambing kalau kau sayang sama dia, ada timbul kasihan ketika ingin menyembelihnya, Allah merahmatimu. Allah mengasihimu. Kucing ada kita kasihan ya. Peka, apalagi manusia ya. Kucing kadang-kadang kita lagi makan, dia datang, kita juga lapar, dia juga lapar. Kasihan. Mau kasih gimana?
Ini masalahnya sambal balado, dia nggak bakalan makan. Terus kalau kasih saya makan apa? Tapi rasa kasihan itu sudah dapat pahala. Kasihan. Jadi lo tendang, kasih sambal di ini nggak bisa tahu nih kasih sambal di mulutnya sampai dia kepedisan, kasihan. Itu nggak sayang sama hewan. Jadi kasih sayang ya. Siapa yang menyayangi dia akan disayang. Itu rasa peka. Saya bilang meskipun kita nggak bisa bantu, kasih sayang itu sudah mendatangkan rahmat Allah. Apalagi kalau kita bisa bantu. Baik, sekarang yang keberapa? 9 dalam Al-Quran, hijrah di antara dan jihad. Innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wa jahadu ulaika yarjuna rahmatallah. Allahu ghafurur rahim. Saya carikan ayatnya. Dalam surat Al-Baqarah 218. Innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wa jahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatallah wallahu ghafurur rahim. Surat Al-Baqarah 218. Sungguhnya orang-orang yang beriman dan berhijrah dan berjihad fi sabilillah, mereka itulah yang mendapatkan rahmat Allah. Wallahu ghafurur rahim. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Di antaranya iman, kemudian ada hijrah dan jihad. Hijrah dua maknanya. Pertama, hijrah meninggalkan tempat karena tempat tersebut penuh maksiat atau susah untuk beribadah kepada Allah, cari tempat lain. Dan namanya hijrah pasti pengorbanan. Sahabat dulu berhijrah pengorbanan, meninggalkan negeri mereka, meninggalkan harta mereka, sampai mereka jadi miskin mendadak, meninggalkan tanah kelahiran mereka, meninggalkan rumah mereka, meninggalkan kerabat mereka, perjuangan demi untuk beribadah kepada Allah dan taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini hijrah pertama. Hijrah kedua yaitu meninggalkan maksiat. Wal muhajir man hajara ma nahallahu an. Sungguhnya muhajir yang sungguhnya adalah yang meninggalkan apa yang Allah larang. Itu meninggalkan maksiat. Sekarang ada istilah sudah hijrah. Itu benar, istilah yang benar itu meninggalkan maksiat karena Allah Subhanahu wa taala. Dan perlu kita ingat, namanya hijrah tidak selalu ujungnya nyaman. Jangan bilang aduh saya hijrah kok sekarang ekonomi seret. Ya, emang sahabat dulu waktu hijrah jadi kaya mendadak. Kalau hijrah bikin kaya, semua orang hijrah. Sahabat dulu susah sampai tinggal di Sufa. Sufa itu apa? Sufa itu tambahan di belakang Masjid Nabawi. Ada atapnya tapi tidak ada dindingnya. Mereka tinggal situ. Tidur di situ, di atas tanah. Mereka makan dikasih jatah, setiap hari dikasih korma sekian. Mereka kelaparan sampai Abu Hurairah kelaparan makan korma terus perut panas ya. Mereka susah, hijrah memang susah ya. Ini pengen hijrah tapi pengennya nyaman. Sehingga banyak orang hijrah akhirnya hijrah setengah-setengah. Pengen ninggalkan hijrah dari dunia maksiat, dunia artis, kemudian masih pengen tetap jadi artis setelah berhijrah, kan agak susah. Agak susah. Pingin dari dunia happy-happy gemerlap, kemudian setelah hijrah pingin tetap gemerlap, repot. Akhirnya cari ustadz yang sedikit-sedikit nggak boleh, ini ustadz nggak benar, yang ini ustadz fleksibel. Jadi tidak totalitas, ya, tidak totalitas. Hijrah, kamu berhijrah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Benar, ganti komunitas, ganti circle, ganti rezeki. Bisa jadi banyak, bisa jadi sedikit. Bisa jadi banyak lagi, ya itu urusan Allah, masalah rezeki urusan Allah. Tapi ingatlah hijrah perlu perjuangan. Kapan Allah berikan rezeki lagi urusan Allah Subhanahu wa taala. Tapi hijrah butuh perjuangan. Ada kawan dia meninggalkan instansi ribawi. Subhanallah, dari sudah tinggi tinggalkan karena Allah. Oh, ini jualan apa sampai habis bangkrut. Kerja lain lagi. Susah lagi. Rugi lagi. Ketika sudah 2 tahun kalau nggak salah dia mengalami kesulitan ekonomi, kawan lamanya di instansi ribawi tadi telepon dia lagi. Kamu kerja lagi, ini ada jabatan bagus. Gajinya tambah. Waduh. Ketika itu dia goyang imannya. Kata dia sama istrinya, ini gimana nih? Kata istri, coba kau tanya Ustadz, siapa tahu boleh. Dia cerita sama saya. Karena saking goyangnya, sampai dia bilang, coba tanya Ustadz, siapa tahu boleh.
Kalau kita ceritakan kondisi kita gini-gini, mungkin rukhsah, darurat. Subhanallah. Akhirnya tanya Ustadz, cerita. Dia sama saya tanya seorang Ustadz katanya. Ustadz itu bilang begini, kan ada hadis ya, meskipun hadis itu diperselisihkan. Bosnya riba paling rendah seperti menzinai apa? Ibu sendiri. Dia bilang, kata Ustadz itu, kamu tahu nggak bagaimana kalau zina sama emakmu? Maksudnya Ustadz, kalau kamu zina sama emakmu, emakmu yang melahirkanmu, ya enggak lah ya. Ya riba seperti itu. Waduh, enggak jadi dia. Ini cerita ya. Ada riwayat meskipun diperselisihkan. Baik. Maksud saya namanya hijrah perlu perjuangan. Tapi kalau kita berjuang dirahmati oleh Allah ya. Bukan berarti orang sukses di dunia kemudian sukses di akhirat. Betapa banyak orang di dunia direndahkan di dunia, di akhirat mendapati rahmat Allah sangat banyak. Ya. Betapa banyak orang tidak mendapat jabatan yang tinggi tapi ternyata dia banyak dapat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Tidak semua orang sukses dunia kemudian dirahmati di akhirat. Intinya kita berhijrah ada pengorbanan, terserah Allah nanti Allah jadikan kita gimana, sukses lagi atau tidak, ukuran dunia itu kembali kepada Allah. Tapi siapa yang berhijrah karena Allah maka dia dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang yang berapa? 10. Yang ke-10, kerjasama salat malam dengan istri. Rasulullah bersabda, rahimallahu rajulan qama minal lail. Semoga Allah merahmati seorang lelaki yang bangun malam. Fa shalla, kemudian dia salat malam. Wa aiqadha imra'atahu, kemudian dia bangunkan istrinya. Fa shallat, kemudian istrinya pun salat malam. Allah merahmati orang seperti ini. Fa in abad, kalau ternyata istrinya tidak mau bangun, nadhaha fi wajhihal ma, maka dia percikan air di wajah istrinya. Ini laki yang seperti ini dapat rahmat Allah, apalagi di sepertiga malam yang terakhir dia bangunkan istrinya, rahmat Allah lagi banyak-banyaknya. Syaratnya gimana? Dia bangun malam, terus dia salat, dia bangunkan istrinya salat enggak salat tetap dia dirahmati. Istrinya enggak mau, dia percikan apa? Air, rahmati oleh Allah. Dan ini berlaku juga bagi seorang wanita. Wa rahimallahu imra'atan, dan Allah merahmati seorang wanita qamat minal lail. Dia bangun malam, fa salat, kemudian dia salat. Wa aiqadat zaujaha, kemudian dia bangunkan suaminya, fa shalla, suaminya salat. Fa in aba, kalau suaminya enggan, nadhahat fi wajhil ma, maka dia percikan air di wajah suaminya. Ini luar biasa. Ini sebab utama kebahagiaan itu keluarga dirahmati oleh Allah. Bagaimana tidak suami istri salat malam? Luar biasa. Meskipun ala qillati dzatil yad, meskipun mungkin mobil tidak mewah, mungkin rumah sempit, tapi kerjasama salat malam itu rumah tangga pasti diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Pasti. Bagaimana tidak mereka kerjasama beribadah kepada Allah. Maka ini perlu diperhatikan. Saya bilang bahagia itu mudah. Bahagia itu antum salat malam, bangunkan istri salat malam, berdoa menangis, bahagia. Air mata keluar tapi bahagia. Mau sengsara juga gampang. Antum bangun malam nonton sinetron sama istri, bangunkan, film bagus. Ketawa ketiwi, sengsara. Nah, saya bilang ya, mau bahagia mudah, mau sengsara juga mudah. Bahagia mudah, bangun malam, salat malam, bangunkan istri salat malam, berdoa nangis, ya Allah utangku enggak lunas-lunas ya Allah. Nangis. Allah kasih bahagia langsung. Mau sengsara gampang, bangun malam bangun istri. Ada film bagus nih di mana? Netflix apa? Netflix nonton. Aurat terbuka, ketawa ketiwi, sengsara langsung. Gampang, tinggal pilih. Oleh karena ikhwan, ingin dirahmati oleh Allah, bangunkan istri kita salat malam. Wanita ingin dirahmati oleh Allah, bangunkan suami salat malam. Kalau enggak mau, percikan. Bisikan di telinganya, doain anak-anak. Doain anak-anak. Utang masih banyak. Kita mau haji dan umroh, fulus mafi, enggak ada. Enggak bangun lagi, poligami sunnah. Bangun dia. Apa?
Bercanda ya. Ada orang marah-marah, orang Arab marah-marah. Dia bangunkan anaknya sholat subuh. Bangun, bangun. Anaknya enggak bangun-bangun. Bangun, enggak bangun. Akhirnya dia bilang, ya himar. Himar itu keledai. Hei dongki, bangun sholat subuh. Anaknya bangun langsung. Abi tadi bilang apa? Himar, dongki. Himar, ini abinya himar. Janganlah, lembut kata-kata baik. Indah, kebahagiaan itu mudah. Tinggal salat malam, rahmat Allah turun. Kalau Allah sudah sayang, urusannya mudah. Tadi Ashabul Kahfi ketika mereka dalam ketakutan mau dibunuh atau ditangkap oleh anggota kerajaan, apa kata mereka? Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rahmati kami ya Allah, rahmat darimu dan mudahkan urusan kami. Yang penting rahmat dulu. Udah rahmat, nanti urusan mudah, itu sudah konsekuensinya. Ingat ya, di sini Rasulullah suruh percik, bukan guyur air ya. Percikan. Tapi enggak apa-apa sambil bawa gayung. Sayang. Saya enggak pernah gitu ya, enggak. Jangan, saya enggak pernah guyur, enggak pernah. Insyaallah ya. Jadi ini dalil kata para ulama, boleh sedikit maksa istri. Ngantuk, pegel, sakit, sebentar aja, 3 rakaat aja. 3 rakaat. Udah nanti abang belikan emas besok. Insyaallah. 11 rakaat langsung, enggak perlu 3. Insyaallah. Jadi boleh agak dipaksa sedikit. Lama-lama dipaksa, lama-lama jadi kebiasaan. Nanti kalau sudah biasa, kalau kita enggak salat malam, rasanya kalau seorang sudah biasa tidak salat malam, rasanya sedih. Taib. Yang berikut yang keberapa? 11 salat asar. Sebelum asar 4 rakaat. Salat sebelum asar 4 rakaat. Hadis ini diperselisihkan oleh para ulama. Rasulullah bersabda, rahimallahu imra'an shalla qabla al-asri arba'an. Semoga Allah merahmati seorang yang salat 4 rakaat sebelum asar. Itu qabliyah asar. Hadis ini sebagian mendhaifkan, sebagian menghasankan. Yang dimaksud 4 rakaat sebelum asar bukan salat rawatib. Salat rawatib kita tahu apa saja? 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya, 2 rakaat sebelum subuh. Itulah 12 rakaat. Namanya salat. Apa yang disebut salat rawatib? Rasulullah sering melakukannya. Rasulullah menjaganya. Di luar itu ada salat-salat sunnah tapi bukan rawatib. Seperti salat 2 rakaat sebelum maghrib. Kata Rasulullah SAW, sallu qoblal maghrib, sallu qoblal maghrib, sallu qoblal maghrib liman sya'a. Salatlah sebelum maghrib, salatlah sebelum maghrib, salat bagi yang mau. Rasulullah mengatakan, bainal adzanain salat. Di antara adzan dan iqamat ada salat. Di antaranya antara adzan maghrib dan iqamat maghrib. Di antaranya adzan isya dan iqamat isya. Di antaranya adzan asar dan iqamat asar. Qobliyah asar, qobliyah maghrib, qobliyah isya itu bukan rawatib. Rawatib saya ulang tadi apa? 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur. 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya, 2 rakaat sebelum subuh. Ini rawatib yang Rasulullah. Selain itu boleh salat. Karena Rasulullah dalam hadis yang sahih di antara adzan dan iqamat ada salat. Di antaranya yang datang keutamaan secara khusus 4 rakaat sebelum asar. Kalaupun hadis ini dhaif, ada hadis yang sahih, baina kulli adzanain salat. Di antara azan dan iqamat ada salat. Sehingga banyak ulama yang menghasankan hadis tadi 4 rakaat sebelum asar. Tapi kalau 4 rakaat sebelum asar, pertama kita tahu dia bukan rawatib. Rasulullah tidak melanggengkannya, tapi Rasulullah yang pingin salat, Rasulullah memotivasi dan akan mendapat rahmat Allah. Bagaimana pelaksanaannya? Sebagian ulama seperti Al-Hajjawi menyebutkan 3 cara. Pertama, dan ini yang menurut mereka paling afdal, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Datang dalam riwayat salatul lail wan nahari mathna. Salat malam dan salat siang 2 rakaat 2 rakaat. Jadi 2 rakaat salam kemudian 2 rakaat salam. Cara kedua langsung 4 rakaat 1 salam dengan 2 tasyahud, persis seperti salat asar. Persis seperti salat asar. Jadi cuma niatnya salat qobliyah asar. Persis seperti salat asar, 4 rakaat tasyahud awal, tasyahud akhir. Cara ketiga
langsung 4 rakaat tanpa tasyahud awal. Langsung 4 rakaat tanpa tasyahud. Langsung tasyahud apa? Akhir. Ini boleh tiga-tiganya. Boleh tiga-tiganya. Artinya kita kapan ada waktu, kita tidak harus melanggengkan ini, tidak harus. Tapi kapan ada waktu lagi semangat sholat 4 rakaat. Apalagi kalau pas lagi umrah, lagi di Mekah, lagi di Madinah, semangat. Karena di Mekah Madinah sekarang, kalau di Mekah antara azan dan iqamat 10 menit. 10 menit. Habis azan mungkin azannya 4 menit, masih ada 6 menit. 6 menit bisa 2 kali. 3 menit, 3 menit. Bisa. Zuhur maupun asar 10 menit jaraknya. Kalau subuh 15 menit. Ini diantara menyebabkan seorang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Daripada kita nggak ada kegiatan, sholat aja, sholat. Taib. Sekarang yang keberapa? 11. 11 adalah mendengar hadis Nabi dan menghafalkannya. Kata Rasulullah SAW, rahimallahu mra'an. Dalam riwayat, nadarallahu mra'an. Semoga Allah menjadikan wajah seorang berseri-seri. Dalam sebagian riwayat, rahimallah. Allah merahmati seorang sami amini hadisan. Dia mendengar dariku hadis. Sebuah hadis. Fahafidhahu. Kemudian dia hafalkannya. Hatta yuballighahu ghairahu, kemudian dia sampaikan kepada orang lain. Farubba hamili fiqhin ila man huwa afqahu minhu wa rubba hamili fiqhin laisa bifaqih. Bisa jadi seorang membawa ilmu, dia sampaikan kepada yang lebih alim daripada dia, dan bisa jadi seorang menghafal suatu ilmu namun dia tidak faqih, tidak mengerti atau apa kurang paham dengan apa yang dia miliki, apa yang dia hafalkan. Jadi Rasulullah SAW menganjurkan untuk dengar hadis, hafal, sampaikan. Ini keutamaan bagi para penghafal hadis. Akan dirahmati oleh Allah. Setiap hadis yang dihafalkan dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Antum hafal berapa hadis? Berapa? 5. Alhamdulillah. Ada yang hafal hadis berapa? Cuma 2. Apa hafal hadisnya? Utlubul ilma walau bisin. Nuntut ilmu sampai ke Cina. Sudah hafal hadis cuma 1, hadisnya palsu lagi. Maka ini rahmat bagi orang banyak penghafal hadis. Bagaimana muhaddisin? Bayangkan Imam Ahmad menghafal 1.000.000 hadis. Orang paling terkenal paling banyak hadis adalah Imam Ahmad. Yang mengatakan Abu Zur'ah sang ahli hadis. Ditanya, "Dari mana kau tahu Imam Ahmad hafal 1.000.000?" "Saya sudah coba," kata dia. Dia sudah coba. 1.000.000 hadis maksudnya hadis dengan berbagai macam, sahih, dhaif, dengan berbagai macam jalurnya. Imam Ahmad 1,000 hadis. Imam Bukhari riwayatkan, dia mengatakan hafiztu mi'ata alfi haditsin sahih, aku hafal 100.000 hadis sahih, dan mi'atai alf, dan aku hafal 200 hadis dhaif. Imam Bukhari. Kita tadi berapa? 5 hadis dhaif semua. Yang satunya palsu. Jadi bagaimana rahmat Allah tercurahkan bagi mereka para ahlul hadis. Ya. Sekarang yang keberapa? 12. Ini penutup kayaknya. Belum. Yang ke-12 13. Kita mau tutup 15 ya, 15. Sekarang yang berapa? 13. 13 adalah seorang yang dia mengucapkan kebaikan atau diam. Dalam hadis, rahimallahu abdan qala khairan faghanim aw sakata an su'in fasalim. Allah merahmati seorang hamba yang mengucapkan kebaikan maka dia dapat pahala, atau dia diam dari keburukan maka dia selamat. Jadi ini membuat kita mengekang lisan kita. Kalau ngomong kita pikir dulu. Itu ngomong kalau baik ngomong, kalau enggak baik kayaknya nih risiko tidak baik, enggak usah ngomong. Kapan kita mikir seperti itu, dirahmati oleh Allah. Namun betapa banyak kita ngomong tidak kita mikir. Bahkan ketika antum mau ngetik di WhatsApp, di grup antum mengetik, pikir dulu, ini kayaknya aduh ini enggak pas ini. Mau candaan tapi kayaknya enggak pas lah, enggak elok lah, enggak usah lah. Antum mikir gitu, antum dapat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Cuma siapa di antara kita yang selalu demikian? Sebelum berbicara mikir. Kita mikir setelah berbicara. Harus mikir dampaknya. Dampaknya bukan kita pikir dunia aja, kita pikir dampak di akhirat. Kita ngomong mau komentar, mau bicara. Sekarang orang coba buka komentar, orang komentar seenak udele dewe. Ngomong seenaknya, nuduh sembarangan, kasih gelar sembarangan seenaknya.
ngeri orang-orang bicara tanpa ada tali kekang sama sekali. Orang mukmin enggak, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Kata Nabi, siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, yakin ada hari pembalasan, maka dia ucapkan kata-kata yang baik atau dia diam. Di antara hadis ini dapat rahmat, rahimallahu abdan, semoga Allah merahmati seorang hamba, qala khairan faghanim, mengucapkan kebaikan dan dia dapat pahala, au sakata an su'in fasalim, atau dia berhenti dari ucapkan keburukan sehingga dia selamat dari permasalahan dunia dan selamat dari permasalahan akhirat. Betapa banyak seorang terbunuh oleh lisannya, terbunuh di dunia, terbunuh di akhirat. Ada buku judulnya Syu'ara qatalahum syi'ruhum, para penyair yang terbunuh oleh syairnya sendiri. Ada buku judulnya gitu, para penyair yang terbunuh, maknanya demikian ya. Para penyair yang terbunuh akibat apa? Syair mereka sendiri. Tulisan atau makalah saya lupa ya, tapi ada itu penyair-penyair yang mati gara-gara syairnya. Dia menghina orang, dipersekusi, akhirnya dibunuh. Intinya seorang ketika dia mau bicara dia mikir, Allah turunkan rahmat. Jadi jangan seorang bangga dengan ucapannya. Terkadang ucapannya dia ucapkan tanpa dia mikir. Terkadang dia hanya mikir maslahat duniawi. Pikir juga maslahat akhiratmu ya. Mungkin seorang dengan ucapannya dapat manfaat duniawi tapi musibah di akhirat. Pikirkan dua-duanya. Yang keberapa sekarang? 14 yaitu seorang yang mudah membeli, mudah menjual, mudah menagih, mudah membayar hutang. Kata Rasulullah SAW, rahimallahu rajulan samhan idza ba'a. Allah merahmati seorang yang mudah untuk menjual, wa idza ishtara, mudah dalam riwayat sahlan, yaitu mudah untuk menjual, mudah untuk membeli, samhan idza qada, mudah ketika membayar hutang, samman idza qtada, mudah ketika menagih. 4 perkara datang dalam lafal, mudah membeli, mudah menjual, mudah menagih dan mudah membayar hutang. Bagaimana maksudnya? Maksudnya seorang tidak ruwet ketika membeli. Contoh ketika dia membeli, misalnya ada orang misalnya jual mobil berapa ini? 100 juta. Ya, dia lihat oke, bagus, udahlah, yaudah, dia nggak tawar-tawar. Kalaupun dia tawar, turun berapa? Korting dong, Ustadz nih loh. Kemarin ada kawan, saya beli sesuatu, saya beli korma. Orang itu kasih saya gratis sebelumnya, karena tahu Ustadz. Saya bilang, saya suka korma itu, saya bilang beli lagi. Terus kata kawan, jadi nanti saya bilang Ustadz. Jangan, nggak usah bilang Ustadz. Nggak usah, saya bilang, cuma korma aja kok. Nggak apa-apa Ustadz, katanya kalau gratis nggak boleh, kalau korting boleh. Nggak usah lah, dia cuma untung sedikit. Kalau kita minta korting harga miliaran, kalau cuma 200.000 nggak usah minta korting. Saya maksudnya udah untung sedikit kita minta korting lagi ngapain, kecuali kalau mungkin yang harga signifikan ya. Intinya dia beli, kalau memang masuk akal 100 juta turun 90 dan dia lihat cocok harganya, uang oke, barang oke, nggak usah susah-susah, dia bayar aja. Dia jualan, emang orang jualan cari rugi atau cari untung? Kita maunya dia jualan nggak boleh dapat untung, begitu kan? Kita maunya dia jualan nggak dapat untung, kita yang untung. Kalau gitu ngapain dia berdagang? Dia berdagang itu untuk ambil untung dari kamu. Ya wajar ya, kamu harus rela untuk diambil untung. Jangan terlalu jago menawar ya. Ada kawan saya mau belanja, Firanda minggir, saya yang tawar. Udah tawar ngeri. Berapa? 10 real, 3 real. Kita dengerin ya takut. Udah kamu tawar, saya pergi dulu ya. Gak enak. Dulu pertama saya ke Jogja ada namanya pasar apa? Beringharjo ya. Beringharjo. Saya nggak pernah ke sana, cuma cerita. Kamu kalau beli di sana tawar sampai 70%. Gimana itu? Sementara kita kalau di Papua nggak ada begitu. Di Papua tuh harga orang mudah beli. Ini ternyata 10.000 bilang 30.000. Waduh, ngeri banget. Kita mau bilang tuh nggak tega. Memang begitu katanya. Kita nggak tega.
Tapi intinya kalau memang kita bukan juga orang bodoh ketipu, maksud saya enggak, rajul tidak makbun, tidak terpedaya, tapi dia lihat kalau oke, harga oke, dia tahu harga, ya ini masuk wajar lah, dia dapat untung, kasih aja, ngapain kita tawar-tawar sampai setengah mampus, ya kasihan dia. Ada orang jual es krim musim hujan, nah kesempatan kita tawar nih. Es krim berapa? 10.000, 1.000 aja lah daripada dibuang. Udah ambil aja gratis. Kasihan juga orang. Jadi kita mudah beli. Sama menjual juga mudah. Kita jual barang. Kalau kita lihat sudah orang, misalnya kita jual 100.000, berapa 100.000? 70 ya. Kita lihat sudah untung. Oh, jadi kelepas aja. Ngapain? Enggak. 80? Enggak. 90? Enggak. 99? Enggak. 1.000 pun saya tidak turunkan. 100.000 baru. Bukan begitu juga kali ya. Berapa? 80.000? Enggak, harga mati. Harga mati. Ya, kalau kita lihat sudah ada oke lah harga wajar, harga turun. Kita jual mobil memang harganya turun dan kita lihat oke sudah, enggak usah susah-susah. Rezeki datang dan pergi. Kita nyenangin orang, lihat nyenangin apa? Orang. Sampai para ulama mengatakan di antara sedekah yang tidak ketahuan oleh tangan kiri adalah kita beli tanpa menawar. Ada orang susah, berapa? Langsung bayar aja. Dan kita bilang berapa? 100.000, 80.000 ya? Ya sudah, terus 20.000-nya kita kasih dia. Itu namanya ketahuan. Sudah enggak usah tawar meskipun kita tahu kita bisa dapat 80.000. Kita sedekah niat tanpa tawar dengan niat sedekah 20.000-nya. Bisa. Kita kan ingin bantu sama muslim. Jadi kalau beli juga mudah. Dirahmati oleh Allah. Kenapa? Karena kita menyenangkan penjual. Kita menguntungkan penjual. Kalau kita jual, kita menyenangkan pembeli. Rasulullah bukan ngajarin kita jual rugi, enggak. Tapi oke lah, jangan susah-susah. Kalau memang logis, untung oke. Samhan idza iktada, mudah ketika nagih hutang atau nagih haknya. Datang ke orang, ya akhi bayar hutangmu. Bayar hutang. Aduh, saya belum bisa. Kita tahu dia jujur. Kalau dia enggak jujur, ya kita boleh kencang. Dia saya susahin lagi, belum bisa, masih ada uang tapi ya udah enggak apa, nanti bulan depan. Atau ya udah bayar setengah aja enggak apa-apa. Kamu saya punya uang ya udah itu udah cukup misalnya. Dapat pahala double-double. Dirahmati oleh Allah, dikurangi dosa-dosa kita, diampuni oleh Allah ketika kita menjatuhkan sebagian hak kita. Jadi orang mudah untuk menagih. Ketika nagih dia juga mudah ya. Kemudian juga samhan idza qada, sebaliknya semoga Allah merahmati orang yang mudah bayar hutang atau hak orang dia mudah untuk tunaikan. Kalau dia bikin ada perjanjian jual beli atau utang piutang dia catat. Kalau dia bilang akan bayar pada tanggal 1 Januari, kalau bisa dia bayar pada waktunya, itu namanya dia samhan idza qada. Dia baik ketika dia bayar. Atau dia bayar sebelum waktunya. Sudah jatuh tempo dia bayar tanggal 15 Desember. Alhamdulillah ada rezeki ya itu. Atau dia cicil. Dia baik dalam membayar hutang. Sampai Nabi SAW ketika ditagih, Rasulullah pernah punya hutang onta, ada yang tagih. Maka orang itu bicara sahabat sampai tegur. Mungkin dia bicara agak menuntut kepada Nabi. Ya. Maka Rasulullah mengatakan, biarkan, semuanya pemilik hak punya hak untuk berbicara. Biarkan dia bicara. Rasulullah biarin. Terus Rasulullah ketika ingin bayar onta, ternyata onta yang setara tidak ada, Rasulullah beri yang lebih baik. Ini antara bentuk mudah dalam bayar utang. Kita boleh memberi lebih kepada orang yang beri hutang kepada kita. Dengan syarat tidak ada perjanjian sebelumnya dan disyarat di akhir. Syaratnya di akhir. Jangan kasih isyarat, utangin saya. Saya biasanya gimana kalau bayar, saya tambahin. Itu riba namanya. Tapi kalau enggak ada perjanjian, enggak kita tambah terakhir, boleh. Karena orang yang beri hutang sama kita sedang baik. Jarang orang mau pinjamin uang sama kita. Ada orang pinjamin uang sama kita itu orang baik, apalagi zaman sekarang. Kenapa sekarang pinjol laku? Pinjol ya. Karena enggak ada yang kasih hutang. Kalau ada orang baik sama kita, kasih hutang sama kita, dia punya uang, dia sisihkan buat kita, orang lagi baik, maka balaslah kebaikan dengan kebaikan. Waktunya kalau kita punya uang, waktunya jatuh tempo, bayar. Jangan kita lari kanan, lari kiri. Ganti nomor telepon. Jangan kita malah marah-marahin. Kamu tuh sudah tahu saya enggak punya uang, kamu tagih-tagih. Gimana sih? Katanya ukhuwah Islamiyah. Diceramain malah. Sampai ada
kawan saya, dia curhat. Dia bilang, Ustadz, sama dua kawan saya. Ustadz si fulan itu Ustadz, kenapa? Saya tagih kemarin dia marah-marah. Loh, kenapa marah-marah? Kan hak kamu tagih. Dia bilang, Pak, kemarin saya lagi ada uang, kamu nggak nagih. Sekarang saya nggak punya uang, kamu nagih. Gimana sih, Pak? Loh, kalau kamu punya uang meskipun nggak ditagih, harusnya bayar. Wajib bagi kamu. Yang pemberi hutang tidak wajib nagih. Kamu wajib bayar hutang. Jangan bilang, siapa suruh kau tidak tagih? Astagfirullah. Kamu yang wajib bayar hutang. Dia enggak nagih, bukan kewajiban dia nagih. Kamu yang wajib bayar hutang. Jadi subhanallah, berpahala. Bayangkan orang kalau kita pinjam uang, kita bayar teratur sesuai dengan aturan, orang juga senang. Kapan kita pinjam dia kasih lagi. Dan kita dapat pahala. Cara bayar hutang yang baik dapat pahala. Allah merahmati orang yang mudah dalam bayar hutangnya. Sehingga kalau dia sudah plotkan uangnya untuk bayar hutang, musibah kenapa? Ketika orang udah punya uang, tertarik beli lagi baru, tertarik membuka cabang lagi usahanya, tertarik sehingga jatuh tempo dia lewatin. Ini ngeri. Kata Rasulullah, matalul ghani zulman. Kata Rasulullah SAW, menunda-nunda bayar hutang setelah jatuh tempo padahal dia mampu, zalim. Semakin dia tunda, argo dosa semakin jauh. Taib yang terakhir, yang keberapa? 15 ya? Kata Nabi SAW, ini mudah memaafkan. Rahimallahu abdan kanat li akhihi indahu madlimah fi irdin aw malin. Semoga Allah merahmati seorang hamba yang dia dizalimi oleh saudaranya. Terkait dengan harga dirinya atau hartanya. Dia dizalimi, mungkin dikata-katain, dituduh yang tidak terkait harga diri. Atau hartanya diambil, ditipu oleh saudaranya sendiri, ya, sesama muslim, sesama mukmin. Faja'ahu, kemudian saudaranya tersebut datang kepada dia. Fastahallahu, minta dihalalkan, bukan untuk mengembalikan, minta dihalalkan. Saya enggak bisa kembalikan hartamu, mohon dimaafkan, mohon dihalalkan. Saya kemarin nuduh kau, saya tidak bisa klarifikasi, mohon dimaafkan, minta dihalalkan. Qabla an tu'khadha wa laysa thamma dinarun wala dirham. Sebelum datang hari kiamat yang tidak ada dinar dan dirham. Kalau ada kebaikan akan diambil kebaikannya, kalau tidak ada akan ditimpakan kepada dia dosa-dosa orang. Maka kata Nabi, orang seperti dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ingin dirahmati, maafkan. Apalagi dia sudah datang kemudian minta dihalalkan. Bahkan yang lebih afdol lagi, orang itu tidak minta dihalalkan, kita maafkan. Itu yang paling tinggi. Itu yang paling tinggi. Ya. Tapi paling tidak ketika dia sudah datang minta dihalalkan, kita halalkan. Saat itu maka rahmat Allah akan tercurahkan kepada kita. Hidup lebih tenang, maafkan orang lain. Hidup lebih tenteram, orang akan lebih bahagia. Siapa yang mudah maafkan, dia lebih bahagia. Tapi demikian saja hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi demikian, wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.